Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Firmina Salma Sugiarti. Kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan lembar kerja berbasis proyek formulasi toner wajah antioksidan dari ekstrak stevia untuk mengembangkan kinerja ilmiah. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran kimia yang masih seringkali secara teoritis, sehingga kinerja ilmiah siswa itu kurang terasa. Di sisi lain, kita ini memiliki potensi alam, yaitu tanaman stevia yang bisa diekstrak. Namun banyaknya itu hanya dikenal sebagai pemanis, padahal stevia ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang potensial untuk produk kosmetik seperti toner. Nah, oleh karena itu saya ingin menjembatani antara kebutuhan pengembangan kinerja ilmiah dengan pemanfaatan bahan alam melalui LK yang terstruktur. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ini bagaimana desain lembar kerja berbasis proyek formulasi toner. Kemudian yang kedua ini sejauh mana kelayakan produk ini menurut para ahli gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu bagaimana karakteristik dari hasil toner yang telah dibuat. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuannya itu menjawab rumusan masalah yang tadi. Yang pertama itu membuat desain lembar kerja berbasis proyek untuk formulasi toner dari ekstrak stevia. Kemudian yang kedua itu memperoleh data hasil validasi untuk lembar kerja. Kemudian yang ketiga itu melakukan analisis karakteristik dari produk toner yang dibuat. Selanjutnya ada manfaat penelitiannya. Di sini ada 2, manfaat teoritis dan juga praktis. Nah, di manfaat teoritis ini memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan perangkat pembelajaran kimia berbasis proyek gitu ya, yang dapat mengintegrasikan bahan alam yaitu stevia. Lalu juga ada memperkaya literatur untuk di praktikum kimia. Kemudian untuk manfaat praktisnya, pertama itu untuk mahasiswa akan menumbuhkan kesadaran pemanfaatan bahan alam lokal dan juga prinsip green chemistry, serta memberikan pengalaman belajar yang otentik gitu ya. Kemudian untuk dosen itu memfasilitasi penerapan untuk PJBL gitu. Terus untuk masyarakat itu memberikan alternatif produk toner wajah yang alami dan juga aman, juga kaya akan antioksidan gitu ya. Kemudian yang terakhir itu untuk kurikulum, yang mana ini itu bisa menjadi acuan pengembangan bahan ajar inovasi berbasis keterampilan di abad ke-21. Selanjutnya itu ada definisi operasional ya. Di sini tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada pengembangan, di mana proses sistematis merancang dan memvalidasi perangkat menggunakan metode DBR. Nah, DBR ini itu akan fokus pada pengembangan LKPD. Selanjutnya ada juga LPK, ini itu panduan terstruktur dengan 6 tahapan PJBL. Kemudian ada ekstrak stevia, ini itu ada zat aktif yang kaya akan flavonoid dan juga fenolik yang merupakan antioksidan dari stevia ini.
Kemudian ada kinerja ilmiah, yang mana ini tuh adalah keterampilan merancang percobaan, mengamati, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan oleh siswa atau mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, di sini itu saya berpikir dimulai dari identifikasi masalah di kelas gitu. Kemudian diproses menggunakan model pengembangan ADI, analisis, design, dan development, sampai development saja. Nah, kemudian akan diintegrasikan dengan PJPL ke dalam lembar kerja, sehingga harapan untuk outputnya itu adalah sebuah perangkat pembelajaran yang tidak hanya valid secara teori, tapi juga mampu meningkatkan kinerja ilmiah siswa melalui pengalaman belajar yang otentik gitu. Selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Dari desainnya itu digunakan design based research atau DBL dengan model pengembangannya itu ADI. Nah, namun pada penelitian ini itu saya membatasi tahapannya hanya hingga pengembangan gitu ya, dan juga verifikasi teknis. Subjeknya itu akan pada para ahli di bidang materi kimia dan juga media pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada prosedur pengembangannya ya, seperti yang telah tadi disebutkan bahwa tahapannya itu hanya akan sampai development saja, berfokus pada development. Nah, yang pertama itu akan melakukan analisis, di mana ini itu akan menganalisis kebutuhan kurikulum dan juga bahan. Selanjutnya ada desain atau perancangan struktur dari lembar kerja itu sendiri. Kemudian ada development. Nah, development ini saya akan memproduksi prototipe lembar kerja, lalu melakukan verifikasi laboratorium untuk pembuatan toner dari ekstrak stevianya, dan juga terakhir melakukan validasi kepada para ahli untuk mendapat masukan mengenai perbaikan yang lembar kerja yang telah dibuat. Selanjutnya itu ada instrumen dan juga analisis data. Nah, data ini akan dikumpulkan menggunakan lembar validasi dari lembar validasi ahli, kemudian juga lembar verifikasi karakteristik dari produk toner ya, dengan analisis kualitatif dan juga kuantitatif, di mana untuk analisis kuantitatifnya itu menggunakan sekali dengan produk yang dinyatakan layaknya itu jika presentasinya lebih dari sama dengan 75%. Kemudian untuk kualitatifnya itu berupa deskripsi, kritik, dan juga saran dari validator sebagai dasar dari perbaikan produk ataupun lembar kerjanya. Nah, terakhir itu ada di agenda penelitian, di mana ini tuh dibagi menjadi 3 kuarter gitu ya. Yang pertama itu di bulan 1 sampai ke 2 akan dilakukan analisis kebutuhan dan juga perancangan lembar kerja, di mana selanjutnya di bulan ketiga keempat itu akan memproduksi prototipe, verifikasi laboratorium, dan juga validasi ahli. Dan di bulan kelima sampai ke-6 itu akan dilakukan analisis data serta penyusunan dari draft skripsi dan juga sidang. Nah, sehingga agenda penelitian ini berjalan selama 6 bulan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.